Annyeong, kali ini aku mau ngebahas tentang preview episode 5 dari drama Mouse. Langsung aja ya, let's go! Nah, detektif Gomuchi bilang kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak yang diculik, si Hangguk, adalah dengan tampil di acara Sherlock Hongju. Ketika sedang melakukan siaran di studio, mereka mendapatkan sebuah kiriman dari pelakunya. Detektif Gomuchi terus mencari kesamaan dari korban pembunuhan tersebut, dan ia akhirnya mengetahui fitur umum para korban. Detektif Gomuchi juga mendapatkan telepon dari Jung Barem. Terlihat Dr. Yohan di masa lalu seperti sedang memakai seragam sekolah, sedang dipukuli oleh seseorang sampai babak belur dan berdarah. Di studio acara Sherlock Hongju, Detektif Gomuchi masih terus berusaha berkomunikasi dengan psikopatnya. Dan di studio juga menerima laporan bahwa ada seseorang yang melihat Hangguk. 날 못 믿어서 섭섭하네. 어때? 이제 믿어주겠어? Nah, di akhir preview dengan omongan Jung Barem yang seperti itu, makin bikin curiga apa ia sebenarnya psikopatnya. Di akhir episode 4, Jung Barem terlihat memasuki sebuah ruangan yang ternyata ada anak kecilnya itu. Langsung shock dong, woi, masa yang nyulik anak kecilnya si Barem sih? Pasti pada pusing kan karena nebak-nebak siapa sebenarnya pembunuh berantai psikopatnya. Nah, jadi aku bakalan nyimpulin pendapat aku setelah nonton 4 episode drama Mouse ini. Ini cuma tebakan aku aja ya, jadi jangan dibawa serius-serius banget. Nah, yang pertama, Barem ini adalah anak dari ibu yang mengandung bayi yang punya DNA psikopat juga, yang ketemu sama ibunya Dr. Yohan pas ngejalanin tes DNA psikopat. Ada kemungkinan Barem ini adalah salah satu orang yang termasuk 1% orang yang memiliki gen jenius, jadi bukan psikopat. Dan ia hanya mencoba menangkap psikopat dengan berpola pikir seperti psikopat tersebut. Nah, yang kedua, Dr. Yohan ini kan memang seorang psikopat, tetapi bukan dia yang melakukan pembunuhan berantai. Jadi kayak Dr. Yohan ini cuma pembunuh biasa. Soalnya kalau Dr. Yohan yang jadi pembunuh berantai kayak gampang banget ketebak gak sih ceritanya? Kayak baru episode awal tapi udah langsung ketebak gitu. Dr. Yohan sebagai pembunuh berantainya kayaknya gak mungkin banget semudah itu. Nah, yang ketiga, selain Barem sama Dr. Yohan, ada satu orang lagi yang dicurigai sebagai psikopat. Karena pas di episode pertama ada seorang anggota dewan yang akhirnya kan punya anak tuh. Nah, anak yang lahir ini bisa aja psikopat juga. Dan menurut aku, anak ini bisa aja detektif Sinsang atau yang diperanin sama Pio. Jadi detektif ini yang suka bareng sama detektif Gomuchi. Nah, dia kan sempat bilang gak mau melakukan penyelidikan ilegal karena ayahnya mau mencalonkan diri jadi presiden. Jadi kemungkinan dia ini anak anggota dewan yang di episode pertama. Kenapa ada kecurigaan dia psikopat? Jadi dia kan nyeduh kopi di meja detektif Gomuchi ya, yang udah jelas-jelas itu kopinya ada di plastik sebagai barang bukti. Aneh gak sih kalau dia gak tahu dan malah nyeduh itu kopi? Kayak emang sengaja buat ngancurin barang bukti gitu. Terus pas banget abis itu dia akhirnya dipindah ke pinggir kota dan nemuin kasus pembunuhan Dr. Daniel. Yang keempat, Hongju. Nah, si Hongju ini sepertinya anak kecil yang dulunya ikut terlibat sama pembunuhan cewek pas lagi turun salju di episode pertama. Soalnya anak ini kan kayak sengaja bohong biar cewek ini jalan ke mobil dan akhirnya terjadi pembunuhan kan. Jadi kayak anak kecil ini terlibat dengan pembunuhan tersebut. Nah, anak kecil ini itu adalah si Hongju. Nah, sampai di sini dulu bersotoy-sotoy rihanya.
Jadi itu adalah pendapat aku setelah menonton 4 episode drama Mouse ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentarnya. Sampai di sini dulu. Annyeong! Do you wanna know?